Mendengar kesanggupan putranya tersebut, Rahwana senang sekali hatinya. Setelah mendapat izin, Indrajit segera melakukan sembah dan pergi ke gedung semedi. Di sana ia membakar kemenyan raksasa, memohon kepada Bathara agar diberi kendaraan dan senjata perang yang tangguh. Permohonan dikabulkan oleh dewa. Secara mendadak datang kereta perang khususnya yang menyeramkan dan senjata panah sakti bernama Moha Narasa yang penggunanya dahulu oleh mantra sesirep agar musuh tertidur. Setelah matahari tenggelam dan keadaan menjadi gelap, Indrajit segera keluar ke medan perang. Di sana ia melepaskan senjata panah sakti Mohana Rasa yang dibarengi dengan dilancarkannya aji-aji sirep. Begitu senjata panah sakti tersebut dilepas, maka seluruh prajurit kera terkena pengaruh senjata tersebut. Mereka tertidur dan bahkan banyak yang tewas seketika. Hanya para bupati kera yang sakti saja yang masih hidup, tetapi mereka telah mengantuk sekali. Tak lama kemudian mereka itu pun tertidur, mata mereka kelihatan bengkak. Rama dan Lesmana pun akhirnya ikut tertidur. Yang bebas dari pengaruh senjata Indrajit tersebut hanyalah Wibisana seorang. Setelah menyaksikan bahwa Rama dan Lesmana mendapat celaka karena ulah Indrajit lagi, Wibisana segera mendekati kedua satria Ayodhya tersebut. Keduanya dibangunkan dan diminta untuk mencuci muka. Pada waktu itu Indrajit sudah sampai di hadapan ayahnya. Ia melapor bahwa seluruh bala tentara kera termasuk Rama, Lesmana dan Sugriwa telah tertidur atau tewas terkena senjata Mohanarasa atau Wimanarasa. Malahan menurut perkiraannya tidak ada satupun yang masih hidup. Dilaporkannya bahwa bangkai mereka bersusun tindih. Mendengar ini, Rahwana senang sekali hatinya. Ia memerintahkan langsung lagi pesta kemenangan Indrajit. Sebenarnya untuk kesaktian kalinya membuat kesalahan. Ia kurang teliti menilai hasil usahanya. Ia terlampau cepat melapor kepada ayahnya. Hal ini dapat dimengerti mengingat bahwa ia takut bahwa pamannya Gunawan Wibisana akan mengejarnya. Ia mengetahui pasti bahwa satu-satunya orang yang tidak akan terpengaruh sedikit pun oleh senjatanya adalah pamannya Wibisana. Apa yang sebenarnya terjadi di luar kota Alengka ialah di medan pertempuran memang sangat menyedihkan, gelap gulita dan tiada penerangan api pun. Setelah Rama dan Lesmana dibangunkan, ia mendekati Prabu Sugriwa dan membangunkan Sugriwa. Sugriwa sangat terkejut. Wibisana mengatakan bahwa mereka sekarang ini sedang terkena senjata Wimanarasa dan sudah pasti ulah Indrajit. Walaupun berkali-kali mencuci muka, tetap saja Sugriwa masih menguap dan mengantuk, matanya bengkak. Pada waktu itu Wibisana segera melepaskan panah api dengan mengeluarkan aji-aji yang disebut Aji Dipa. Seketika itu juga seperti ada obor raksasa di udara. Seluruh medan pertempuran menjadi terang benderang. Baik Lesmana dan Sugriwa, Rama, Wibisana sendiri pun terkejut menyaksikan prajurit-prajurit dan perwira kera tertidur atau tewas, atau mungkin hanya pingsan seluruhnya. Semua tergeletak bersusun tindih. Dengan menggunakan obor meneruskan membangunkan yang lain, maka bangunlah satu persatu kera sakti seperti Anoman dan lain-lain.
Tindakan pertama yang dilakukan oleh Rama adalah memerintahkan kepada Anoman pergi ke Gunung Imagiri mengambil daun sandilata. Anoman yang cekatan itu melakukan sembah, menyatakan sendika dan segera melesat terbang ke Gunung Imagiri. Gunung Imagiri terletak di kaki Gunung Maliawan. Kali ini Anoman yang biasanya teliti membuat kesalahan. Ia terlampau cepat meninggalkan gustinya Ramawijaya. Ia lupa menanya pohon sandilata itu yang bagaimana kepada Rama. Anoman hanya pernah mendengar bahwa pohon sandilata itu panguripin wong sabumi, dapat untuk menghidupkan orang di bumi ini. Karena bingung, akhirnya seluruh gunung Imagiri itu dijebolnya dan dibopongnya di bawahnya menuju tempat Rama. Tidak ada satupun pohon tanaman yang rusak sedikit pun. Isi seluruh gunung Imagiri sama sekali tidak berubah. Rama tersenyum. Anoman tetap dinilainya sebagai duta yang baik karena kecepatannya kembali melapor kalau diutus Rama segera memetik sebagian pohon sandilata. Katanya kepada Anoman, "Hei Anoman, bawalah pohon sandilata ini, angkatlah di atas tubuh atau kepala semua prajurit kita, segera sekarang juga." Anoman menerima pohon itu dan secara merata Anoman sambil terbang mengangkat pohon sandilata itu di atas tubuh atau kepala dari setiap prajurit kera. Apa yang kemudian terjadi sungguh menakjubkan. Seluruh prajurit kera tidak ada satupun yang tertinggal, dari pingsan, dari tidur pulas, dari mati. Semua hidup seperti habis bangun tidur nyenyak. Mata mereka masih bengkak, banyak yang masih menguap atau memutar pinggang mengeliat. Setelah itu kemudian cepat-cepat mempersiapkan diri menghadapi musuh kembali. Prajurit-prajurit kera itu marah, juga marah kepada diri sendiri mengapa sampai dapat lengah malam itu tak berdaya oleh musuh. Sekarang dengan kemarahan yang luar biasa terhadap musuh, mereka menyerbu ke dalam kota Alengka dengan membawa senjata batu gunung, batu kristal dari kayu-kayu atau randu alas. Mereka mengamuk sejadi-jadinya. Rumah bangunan yang mereka temukan di pinggir kota mereka bakar. Dan setelah puas mereka membakar rumah-rumah, api mengepung kota dari semua penjuru. Prajurit kera itu kembali keluar kota. Api besar melanda penjuru kota Alengka. Semuanya tadi terjadi pada pagi hari buta sebelum matahari terbit di ufuk timur. Kegaduhan terjadi di kalangan penduduk kota Alengka. Mereka lari ke sana kemari menyelamatkan diri. Kejadian itu segera ke telinga Rahwan dan Indrajit. Kedua ayah dan anak itu marah bercampur sedih bukan kepalang. Tindakan pertama mereka yang dilakukan adalah memerintahkan kepada prajurit raksasa Alengka untuk memadamkan api. Kesibukan kemudian terjadi luar biasa. Prajurit raksasa memadamkan api dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya api dapat dikuasai. Kota Alengka terbebas dari kehancuran.